Pada video ini kami akan membahas mengenai transdermal patch, mulai dari pengertiannya atau definisinya hingga cara pemakaiannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu transdermal patch. Jadi seperti namanya, transdermal patch adalah sediaan obat yang memiliki sistem penghantaran secara transdermal, atau dengan kata lain, sediaan ini dapat menghantarkan obat ke area yang dituju dengan cara melewati kulit. Nah, transdermal patch ini dapat menjadi sediaan yang dapat mengobati area luar seperti kulit atau topikal, lalu juga dapat menjadi obat sistemik. Untuk tipe-tipe transdermal patch yang kami bahas dalam video ini terdapat 7 tipe. Yang pertama ada single layer drug-in adhesive. Dalam sistem ini, obat dicampurkan dengan perekat atau adhesif yang bersentuhan langsung dengan kulit. Nah, lapisan ini juga berperan sebagai matriks penghantaran dan perekat yang melekat langsung pada kulit. Yang kedua, multi-layer drug-in adhesive. Nah, tipe ini memiliki sistem yang sama seperti single layer drug-in adhesive. Akan tetapi, pada tipe ini memiliki 2 lapisan atau lebih, dengan salah satu lapisannya berperan sebagai cadangan tambahan untuk pelepasan obat. Lalu yang ketiga, drug reservoir and adhesive. Sistem ini memiliki reservoir atau kantong obat yang terletak di dalam atau di balik lapisan perekat, di mana obat tidak langsung tercampur ke dalam perekat, tetapi dilepaskan dari reservoir ke kulit melalui sistem kontrol dan perekat. Kemudian yang keempat ada vapor patch. Jadi dalam patch transdermal ini, obat yang dihantarkan tersebut dilepaskan dalam bentuk uap atau vapor. Nah, contoh dari vapor patch ini adalah obat-obat inhalasi seperti obat dikongestan atau minyak aromaterapi. Kelima, reservoir system. Pada sistem ini, obat disimpan dalam bentuk larutan atau gel dalam suatu reservoir yang dipisahkan dari kulit oleh membran pengatur pelepasan dan lapisan perekat. Lalu yang keenam ada matrix system. Nah, pada sistem ini memiliki 3 subtipe. Jadi yang pertama terdapat drug-in adhesive system. Pada sistem ini, drug atau obat dicampurkan langsung ke dalam perekat yang bersentuhan langsung dengan kulit. Subtipe kedua, matrix dispersion system, di mana obat terdispersi dalam matriks polimer padat atau yang bukan perekatnya, dan dilepaskan melalui difusi dari matriks ke dalam kulit. Lalu subtipe terakhir yaitu drug matrix adhesive, yang merupakan sistem hibrida di mana obat terdispersi dalam matriks polimer yang juga memiliki sifat adhesif. Artinya, matriks itu sendiri memiliki sifat adhesif atau menempel terhadap kulit. Kemudian untuk tipe yang terakhir dari transdermal patch atau tipe yang ketujuh yaitu micro reservoir system. Nah, sistem ini merupakan gabungan dari matrix system dan juga reservoir system. Pada sistem ini, obat dilarutkan dalam suatu larutan dan diinkapsulasi dalam bentuk mikropartikel atau micro reservoir yang tersebar pada matriks gel atau polimer. Nah, di setiap sediaan pasti memiliki keuntungan dan kerugian. Di sediaan patch sendiri memiliki 5 keuntungan dan 4 kerugian. Adapun keuntungannya yaitu sediaan patch sangat bermanfaat bagi pasien yang mual dan tidak sadarkan diri. Nah, pemberian sediaan patch melalui kulit menghindari variasi pH yang terjadi selama melewati gastrointestinal. Sediaan obat patch yang diberikan dengan tujuan sistemik dapat menghindari metabolisme hepatik lintas pertama. Nah, perekat di patch dapat dilepas dengan mudah jika terjadi reaksi obat yang merugikan. Dan yang terakhir, kepatuhan pasien tinggi. Nah, di balik keuntungan tersebut memiliki kerugian, yaitu sediaan patch sendiri dapat menyebabkan iritasi lokal pada saat pengaplikasian. Sediaan ini juga dapat menyebabkan reaksi alergi. Nah, sediaan patch sendiri hanya dapat digunakan pada zat aktif dengan berat molekul kurang dari 50 dalton. Dan juga sediaan ini hanya dapat digunakan untuk zat aktif yang memiliki kelarutan dan lemak yang cukup agar dapat permeabel menembus stratum, korneum, dan lapisan air di bawahnya. Salah satu contoh obat transdermal patch yang beredar di pasaran adalah Duragesic. Nah, Duragesic ini merupakan salah satu dari nama dagang dari patch transdermal yang mengandung zat aktif yaitu fentanyl. Fentanyl itu sendiri adalah salah satu opioid kuat yang digunakan untuk mengatasi nyeri kronis yang berat.
Nah, obat ini itu cocok untuk pasien yang sedang atau memerlukan terapi opioid jangka panjang secara berkelanjutan. Menariknya, walaupun Duragesic itu memiliki onset yang cukup lambat, yaitu sekitar 12 jam hingga 24 jam, namun patch ini mampu melepaskan obat secara berkelanjutan atau secara konstan hingga 72 jam loh. Jadi, proses formulasi transdermal patch itu menggunakan pelarut untuk melarutkan sebagian besar bahan yang akan kita gunakan. Jadi, tahap awalnya itu menambahkan polimer seperti HPMC dan juga etil selulosa ke dalam pelarut etanol. Nah, selanjutnya kita masukkan satu persatu bahan yang tersisa secara urut seperti ibuprofen, kafein, kemudian propilen glikol, gliserol, dan juga natrium benzoat. Nah, setelah itu campuran tersebut dipanaskan, kemudian sampai dia itu bening dan juga kental. Selanjutnya baru dituangkan di atas bahan patch yang udah kita pilih tadi, kemudian nanti didiamkan dan didinginkan pada suhu 40 derajat Celcius. Selanjutnya ada indikasi penggunaan transdermal patch. Jadi transdermal patch ini dapat digunakan untuk memberikan efek terapeutik langsung pada daerah kulit tertentu, terutama untuk mengurangi rasa sakit atau peradangan dengan menggunakan analgesik ataupun anestesi lokal. Selain itu, patch juga dapat digunakan untuk mengobati kondisi kulit tertentu seperti luka, inflamasi, ataupun infeksi, karena mampu melepas obat secara terkontrol dan terfokus pada area yang membutuhkan. Selanjutnya, transdermal patch ini dapat mengurangi efek samping sistemik karena obat ini tidak dapat diserap secara luas ke dalam darah. Hal ini itu sangat membantu untuk menurunkan risiko efek samping yang lebih besar. Selanjutnya, patch juga dapat memberikan kenyamanan yang lebih bagi para pasien karena obatnya dilepaskan secara perlahan dan konstan tanpa perlu diberikan berulang kali. Selanjutnya yaitu cara penggunaan patch yang baik dan benar. Langkah pertama yaitu membaca petunjuk pada kemasan patch atau pada resep dokter sebelum digunakan. Hal ini dilakukan karena setiap patch memiliki zat aktif dan kegunaan yang berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu cuci tangan dengan sabun dan keringkan sebelum menggunakan patch. Hal ini dilakukan untuk menghindari kontaminasi bakteri. Selanjutnya, hindari menempelkan patch pada area yang iritasi, luka, atau berambut lebat. Buka kemasan patch dengan hati-hati, lepaskan bagian perekat pada patch sesuai petunjuk, kemudian tempelkan pada area kulit yang telah disiapkan. Tekan patch dengan lembut dan rata agar seluruh permukaan menempel dengan sempurna dan tidak menggembung. Tandai tanggal dan waktu pemasangan patch. Ganti patch sesuai jadwal yang dianjurkan. Sebelum menempelkan patch yang baru, lepaskan patch yang lama dengan hati-hati dan tempelkan patch yang baru pada area kulit yang berbeda untuk menghindari iritasi. Buang patch bekas dengan aman ke tempat sampah yang tertutup. Dan yang terakhir, cuci tangan kembali setelah pemasangan patch untuk menghilangkan sisa obat yang mungkin menempel di tangan. Pembahasan selanjutnya mengenai cara penyimpanan sediaan patch.
Sediaan patch sendiri seperti yang kita tahu mengandung bahan aktif dan bahan tambahan tertentu, yang dimana masing-masing bahan ini mempunyai cara penyimpanannya sendiri agar stabilitasnya tetap terjaga secara fisika maupun kimia. Maka dari itu kita harus benar-benar tahu nih, gimana sih cara penyimpanan dari sediaan patch yang baik supaya keamanannya tetap terjaga dan efektivitasnya tetap ada saat digunakan. Jadi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat masa penyimpanan. Yang pertama adalah suhu, di mana suhu yang diatur berkisar antara 15 hingga 30 derajat Celcius, yang dimana suhu ini sudah diatur sedemikian rupa, tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah, agar stabilitas dari sediaan patch tetap terjaga. Lalu selanjutnya adalah kondisi kelembapan dan kondisi adanya paparan cahaya pada tempat penyimpanan patch. Untuk kondisi dari kering ini kita harus memperhatikan dari kelembapannya, karena kelembapan yang terlalu berlebihan itu dapat mempengaruhi secara fisik sediaan patch ini. Lalu untuk kondisi paparan cahaya, untuk paparan cahaya yang terlalu berlebihan akan merusak dari beberapa jenis obat yang ada di dalam patch itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah wadah tertutup. Wadah tertutup ini bertujuan untuk menjaga sediaan patch agar terhindar dari pengotor supaya tidak terkontaminasi ketika patch ini akan digunakan oleh penggunanya. Lalu selanjutnya adalah menghindari penyimpanan patch dengan barang-barang yang mudah terbakar, karena sediaan patch umumnya ada beberapa yang menggunakan etanol. Etanol ini bersifat mudah terbakar untuk beberapa bahan tertentu, sehingga harus dihindari bahan-bahan yang dapat menyebabkan kebakaran bersamaan dengan etanol. Pembahasan tersebut itu berdasarkan dari prinsip oleh Rowe et al. Tahun 2012 dan Ansel tahun 2005. Demikian penjelasan saya mengenai cara penyimpanan dari sediaan patch. Terima kasih atas perhatiannya dan silakan jika ada pertanyaan. Terima kasih.